Salam sejahtera bagi para saudara dan saudariku sekalian dalam Kristus. Kalau Anda sekalian pernah mengunjungi biara Karmel, khususnya biara yang dijadikan sebagai tempat pembinaan para frater, dan Anda sempat menengok ke dalam kapela biaranya, maka di kiri dan kanan altar Anda akan menjumpai deretan bangku panjang yang dibagi ke dalam beberapa bagian. Bangku itu dinamakan bangku kor. Bangku kor, sebagaimana fungsi bangku lainnya, digunakan untuk duduk. Tetapi ada kekhasan tertentu di balik penggunaan bangku ini, yakni dalam jangka waktu tertentu, para frater akan duduk di tempat yang sama pada bangku kor itu di saat mereka ambil bagian dalam kegiatan doa bersama atau perayaan Ekaristi. Para frater tidak diperkenankan untuk duduk di tempat orang lain atau berpindah tempat sesuai dengan keinginannya sendiri. Semuanya sudah diatur dengan posisi demikian dan hanya bisa berubah kalau pimpinan biara membolehkan adanya perpindahan. Bila kita mencermati hal ini, tampaknya amat sederhana karena hanya soal tempat duduk. Tetapi ternyata ada tujuan tertentu di baliknya, yakni agar para frater belajar menjadi setia dengan tempat yang ditunjuk oleh pimpinannya. Kebiasaan kecil ini melatih kesadaran para frater untuk kemudian menjadi pribadi yang lebih setia dalam hal yang lebih besar. Misalnya, ketika mereka sudah menjadi imam dan bertugas di tempat tertentu, mereka tidak bisa sesuka hati berpindah atau memilih tempat tugas sesuai dengan keinginannya masing-masing. Sehubungan dengan contoh ini, hari ini pengajaran Tuhan benar-benar menarik untuk diperhatikan. Gereja mengajak kita untuk merenungkan Injil Lukas bab 16 ayat 9 sampai dengan ayat 15. Dalam perikop ini, Yesus bersabda, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar." Perkataan Yesus ini dapat diartikan bahwa pilihan kebajikan yang mesti kita lakukan untuk membuat suatu perubahan bukan langsung pada serius menekuni sesuatu yang besar dan sifatnya wow. Tidaklah demikian. Tetapi kita bisa memulainya dengan serius, memperhatikan hal-hal yang kecil dan sederhana. Mulai dari lingkungan yang juga kecil dan sederhana, yakni di rumah kita masing-masing. Kita tidak bisa membayangkan ingin mengubah dunia ini kalau di rumah sendiri kita tidak terlatih untuk membuat perubahan-perubahan yang berarti. Kehadiran kita di rumah sama sekali tidak menghadirkan sukacita
tetapi malah menjadi sumber perbantahan di dalam keluarga. Kehadiran kita di rumah tidak menciptakan teladan kesetiaan, malah mendatangkan perpecahan dalam keluarga. Tentu hal ini berakibat bahwa keburukanlah yang kita kembangkan, kita hidupi dalam hidup kita. Lantas, bila tidak segera diatasi, maka akan menjangkau wilayah yang lebih luas lagi dan merusakinya secara pelan tapi pasti. Maka dari itu, para saudara dan saudariku yang terkasih, saya mengajak kita sekalian untuk menjadi pribadi yang hidup dalam kesetiaan dan cinta hanya kepada Tuhan. Kesetiaan dan cinta itu amat sederhana. Bukan sesuatu yang besar dan sifatnya wow. Namun tidak mudah untuk mempraktikannya. Karena ada kecenderungan orang jatuh pada pengabdian kepada dua tuan. Sebagaimana terungkap dalam kata-kata Tuhan sendiri. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Maka hal yang harus dibuat sebagai bentuk kesetiaan kepada Tuhan adalah terlebih dahulu kita mengejar keselamatan kekalnya. Jangan sampai di dalam hidup ini kita hanya mengejar harta duniawi yang bila kita mati tidak dapat dibawa serta. Berusahalah untuk melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Agar dengan demikian Tuhan sungguh melihat kita layak untuk ambil bagian dalam karyanya yang agung dan besar, yakni kehidupan abadinya. Hidup bahagia bersama Allah di surga, itulah yang harus kita kejar. Tuhan memberkati.